Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hermawati dengan NIM 2261325. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari farmakoterapi 5 yaitu mekanisme obat menghambat pembentukan sintesis dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri dan target obat. Dinding sel bakteri tersusun dari peptidoglikan berfungsi untuk menjaga bentuk sel dan melindungi dari tekanan osmotik. Jika sintesis terganggu, maka sel bakteri lisis atau mati. Terdiri dari unit N-asetilnuramic acid atau NAMA dan juga N-asetilgluconamin atau NAGA yang disilang menjadi crosslink. Proses crosslink sendiri ini penting untuk melawan tekanan osmotik internal. Pada golongan beta-laktam, ciri utamanya adalah memiliki cincin beta-laktam, yaitu cincin amida 4 anggota yang reaktif. Subgolongan utamanya yaitu penisilin, contohnya adalah penisilin G dan amoksisilin. Yang kedua, cephalosporin atau contohnya yaitu ceftriaxone generasi 1 sampai 5. Carbapenems yaitu contohnya adalah meropenem, imepenem, dan spektrumnya yang terluas. Monobactam yaitu azathioprine atau khusus gram negatif. Sejarah singkatnya yaitu ditemukan pada tahun 1928 atau Fleming diproduksi masalahnya pada tahun 1941. Untuk target molekuler beta-lactam atau penicillin binding protein atau BPPS, yaitu fisiologi normalnya adalah enzim transpeptidase disebut dengan penicillin binding protein atau PBP, yaitu mengenali urutan D-ala pada rantai peptida nama. PBP sendiri yaitu mengatalisasi reaksi cross-link peptidoglikan. Mekanisme aksi beta-laktam yaitu mimikri, beta-laktam meniru struktur D-ala yaitu ikat irreversibel cincin beta-laktam berikatan kovalen dengan situs aktif PBP, yaitu gugus serin. Hambat transpeptidasi yaitu proses cross-linking yang terhenti. Untuk spektrum dan toksisitas beta-laktam. Spektrum aktivitasnya yaitu gram positif yaitu mudah menembus lapisan peptidoglikan. Untuk gram negatif sendiri yaitu sulit menembus membran luar yaitu perlu modifikasi seperti aminopenicillin agar bisa masuk melalui porin. Tidak efektif terhadap bakteri atipikal yaitu intraseluler, sulit penetrasi membran manusia. Bakteri tanpa dinding sel yaitu mikroplasma. Toksisitasnya yaitu relatif rendah karena tidak ada PBP pada manusia. Efek samping utamanya yaitu alergi, sekitar 10% populasi alergi penisilin dari ringan hingga anafilaksis. Resistensi bakteri terhadap beta-laktam. Tiga mekanisme utamanya yaitu yang pertama adalah produksi beta-laktamase. Enzim yang memecah cincin beta-laktam hidrolisis membuat obat tidak aktif dan sangat umum pada gram negatif. Yang kedua yaitu alterasi PBP. Mutasi gen mengubah seluruh struktur PBP sehingga afinitas terhadap beta-lactam menurun. Contoh utamanya adalah MRSA atau methicillin resistant S. aureus. Yang ketiga yaitu efflux pumps dan perubahan porin. Pompa yang membuang obat keluar sel atau porin yang dimodifikasi sehingga obat tidak bisa masuk. Untuk solusi resistensi sendiri yaitu inhibitor beta-lactam yaitu dengan menggunakan kombinasi antibiotik beta-lactam ditambah inhibitor beta-lactamase. Contoh kombinasi klinisnya yaitu yang pertama adalah amoksisilin ditambah clavulanat yaitu menjadi augmentin. Yang kedua ampicillin dan sulbactam yaitu unasin. Yang ketiga yaitu piperacillin dan tazobactam menjadi zoxin. Mekanisme inhibitornya yaitu mengikat secara irreversibel enzim beta-lactamase yaitu mengorbankan dirinya sendiri untuk membiarkan antibiotik beta-lactam tetap utuh dan menjaga untuk penghambatan PBP. Golongan glipeptida, vancomycin theocoplanin, yaitu mekanisme aksinya berbeda dengan beta-lactam. Tidak masuk ke dalam sel, langsung mengikat target rantai D-ala pada subunit peptidoglikan sebelum di-crosslink oleh PBP. Akibatnya, substrat D-ala tidak tersedia untuk PBP. PBP tidak bisa bekerja untuk mensintesis dinding sel yang terhambat. Karakteristik klinisnya yaitu bakterisidal terhadap gram positif aerob dan anaerob. Gold standar untuk infeksi MRSA yang resisten terhadap beta-lactam. Tidak efektif terhadap gram negatif karena tidak bisa menembus membran luar. Efek sampingnya itu nefrotoksik, ototoksik, dan Redmond syndrome.
Selanjutnya adalah antibiotik lain untuk penghambatan dinding sel, yaitu yang pertama adalah obat bacitracin, yaitu mekanisme spesifiknya adalah untuk menghambat karir lipid baktroponol yang mengangkut subunit peptidoglikan. Penggunaannya yaitu topikal atau salep kulit atau mata dan toksik sistemik. Obat yang kedua yaitu fosfomisin, yaitu untuk menghambat enzim MURA melangkah awal sintesis peptidoglikan, terutama untuk infeksi saluran kemih (ISK) oleh bakteri resisten yaitu ESBL atau E. coli. Selanjutnya adalah sikloserin yaitu menghambat enzim yang membentuk DALA-DALA di sitosplasma. Lini kedua untuk tuberkulosis resisten. Untuk ringkasan perbandingan target yaitu lokasi kerja penghambatan dinding sel yang pertama di sitoplasma, yaitu sikloserin menghambat pembentukan DNA DALA-DALA dan juga yang kedua fosfomisin menghambat MURA. Di membran sel ada bacitracin yaitu menghambat transporter lipid baktopenol. Di luar membran yaitu dinding sel, glikopeptida atau vancomycin mengikat langsung rantai DALA-DALA dan juga beta-lactam menghambat enzim PBP atau transpeptidase. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.